Dari dulu Kak, itu sih Kak. Kenapa sih perpikiran saya dulu ini? Kenapa sih gak ada lowongan untuk jadi bos gitu Kak? Ya, benar. Nanti banyak dong yang mau ikut dia. Kalau ada yang bilang, Kak, saya takut bangkrut nih. Namanya juga usaha. Namanya usaha. Saya kalau buka usaha itu motor sudah hangus Kak. Iya, itu motor memang pasti. pasti harus ada yang Banyak dikorbankan yang- dulu iya. kan. Bisik, bincang asik. Halo Soton, kembali lagi di Bisik apa-apa? Bincang asik. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren-keren dan cantik banget. Oke, jadi siapa lagi kalau bukan alumni dari Alpha Prima Singaraja. Oke, jadi di sini kita kenalan dulu nih. Kita ada Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo, Kak Risma. Dan juga ada Kak Merta. Halo Kak Merta, cantik banget ya Kak Merta ya. Oke. Perempuan ya. Jadi gini, Kak Gita ini adalah salah satu alumni dari Alpha Prima Singaraja. Tahun berapa ya Kak Gita ya? Tahun 2021. 2021 masuknya apa tamatnya? Tamatnya. Oh, tamatnya tahun 2021 ya. Kalau Kak Merta gimana? Sama juga. Sama juga, kita. seangkatan ya? Seangkatan ya. Wah, ini angkatannya sangat wow gitu. Oke, jadi gini, Kak Gita dulu itu adalah salah satu mahasiswa Alpha Prima Singaraja angkatan tahun 2020 ya Kak Gita ya? 2021. 2021 maksudnya ya, dan juga tamatnya ya. Tamatnya. Karena Tamat setahun. Jadi gini, Kak Gita itu adalah jurusan desain grafis, multimedia dan animasi ya. Oke. Kita bilang untuk saat ini sih jurusannya jurusan desain grafis ya Kak Gita ya. Kak Gita dulu kan sering saya ajak nih keluar kadang karena kalau saya bawa surat atau saya mau ke pasang baliho seperti itu kadang saya capek sendiri kalau nyupir sendiri gitu. Ya. Ya minta bantuan sama Kak Gita anter. Supir pribadi. Dulu ya. kan Kak Gita juga OJT di sini ya. Iya, iya, benar Gimana banget. sih perasaannya ketika disuruh kirim surat, terus diajak pasang baliho? Gimana sih perasaannya? Apakah capek atau gimana gitu? Kalau dibilang capek sih ya, tapi di capek itu saya dapat banyak pengalaman sih Kak. Dapat banyak pengalaman karena di samping senang, saya juga bisa happy lah sama teman-teman yang diajak masak. Happy ya. Iya. Apalagi kita luangin waktu ketika istirahat kita makan ya di tempat yang Makan, memang lebih iya. seru lah Seru. gitu istilahnya. Oke. Itu pengalaman Kak kita ya dulu ketika masih OJT di Alpha Prima Singaraja tersendiri. Nah, kita ke Kak Merta nih. Kak Merta dulu juga ikut di UKM saya ya, yang saya bina ya, benar nggak sih? Merta ikut di KWU, tapi kalau collab sama Oh, dirinya. collab ya. Kak Merta ini punya skill juga di bidang nari gitu. Gimana sih? Apa skillnya itu dari dulu, dari masih orok itu? Orok ya, apa bahasanya ya? Si kecil ya? Kecil ya. Apa masih dalam kandungan itu? Itu Gimana? sebenarnya sih Merta udah dari TK sih emang TK, karena iya. keluarganya juga turun temurun itu seni tari gitu. Terus Merta terus tak asah-asah terus skillnya Asah terus gitu. skill, iya. Iya. Terus gitu sampai waktu itu ikut lomba-lomba juga. Oh, pernah ikut lomba juga? Pernah. Di mana? Di Gedung Kesenian. Gedung Kesenian. Iya. Ya, menyenangkan banget ya. Luar biasa banget dari Alpha Prima gitu. Terus gimana? Untuk setelah itu kan di Alpha Prima nih diminta untuk ikut tampil seperti itu, gimana sih perasaannya? Awalnya tuh masih ragu-ragu kan gitu, Ragu-ragu. soalnya Merta nggak UKM minat bakat, ikut ke minat Oke. bakat. Terus itu Merta coba deh ikut collab, terus buat tari-tari kreasi juga. Awalnya tuh teman-temannya nggak terlalu dekat gitu, karena kemungkinan teman-teman juga baru ngenalin Merta gitu. Nah udah kita kenal sama-sama nih, kok seru ya ikut UKM kayak gini. Terus diajak juga sama Kak Risma, di Kalianget ya kalau itu nggak salah. Benar. Itu udah seru banget sih. Oke, itu pengalamannya ya. Jadi gini buat teman-teman semuanya, untuk Kak Gita dan Kak Marta ini dulu adalah mahasiswa dari Alpha Prima Singaraja yang sangat aktif banget gitu. Di beberapa kegiatan mereka selalu ikut kegiatan yang ada di Alpha Prima Singaraja. Bahkan mereka tuh ada beberapa yang memang sampai malam banget di kampus Iya, buat benar. untuk kegiatan di Alpha Prima Singaraja gitu. Nah, mengingat kegiatan nih, dulu Kak Gita di UKM apa? Dulu saya ikut UKM KWU dan Perusahaan. ikut Nah, BEM juga. BEM juga, Iya. iya. Kalau nggak salah dengar nih, Kak Gita dulu sering dimanfaatin gitu ya bahasanya. Tapi Bener nggak bisa sih? dimanfaatin. Apa sih bahasanya itu? Diminta. Diminta Mintain tolong. ini. Oh, Langsung saya. buat konten ya, konten. Konten. Kontennya seperti apa sih biasanya Kak? Kalau dulu di kampus sih seringnya buat konten dari Instagram sih Kak. Instagram. Konten Instagram, Oke. konten buat iklan. Iklan, Ya, oke. dari
Banyak sih. KWU itu kan banyak emang buat konten ya. Selain buat konten di KWU, Kak, kita kan pernah saya ajak buat apa namanya BTS ya. Iya, BTS. Apa sih kepanjangan BTS sampai sekarang saya belum tahu nih. BTS itu apa ya, kemarin saya lupa juga. Pokoknya ada kaitannya Bon Res dan Beres. Oh, Bon Bon Res Res dan Beres. Beres. Itu berapa pertanyaan? Ada 3 ya? Ada 3, ada Pertama Kak kita sama Ngurah sama Windu. Windu ya. Windu yang kayak Cewek. Mang Ayu ya. cewek cekan ya. Akrabnya dipanggil Mang Ayu. Merta kan pernah ikut dandanan juga ya? Iya. Pernah ya? Pernah ikut ya. Oke, jadi selain itu mereka juga aktif banget itu loh. Karena ketika mereka kuliah di Alfa Prima, banyak hal yang mereka dapatkan dan banyak juga pengalaman yang mereka dapatkan juga. Ketika salah satunya adalah UKM, ada juga BEM, dan bahkan ada kegiatan-kegiatan seperti pengadaan konten-konten untuk kampus juga gitu. Oke, kita lanjut. Untuk Kak Merta nih, bagaimana sih pengalaman Kak Merta ketika awal dulu kuliah di Alfa Prima, kok bisa nentuin kuliah di Alfa Prima sampai sekarang udah tamat di Alfa Prima? Seperti itu gimana sih? Jadi gini Kak, awalnya tuh Merta SMA-nya tuh kan di bagian perkantoran juga, jurusan perkantoran. Dulu Merta bingung nih, di mana sih ada kampus yang bisa nerusin jurusannya Merta di perkantoran gitu. Awalnya tuh Merta mikir nih, gimana kalau Merta tuh kuliah di STI aja, ngambil jurusan manajemen. Tapi Merta nggak, ya kalau dibilang nggak terlalu suka untuk belajar ya, tidak terlalu suka untuk ke materi seperti itu. Biar langsung praktek itu kan langsung cepat untuk nyerap. Terus itu ada Kak Ari waktu itu dapat sosialisasi pas di kelasnya Merta di perkantoran itu. Terus dikasih sosialisasi, ternyata ada jurusan manajemen perkantorannya juga gitu. Besoknya tuh Merta langsung daftar. Waktu itu kampusnya masih di Hayani sih. Iya, masih Hayani ya, sama Karisma ya. juga Iya, kan benar-benar. ya. Itu waktu itu cara udah langsung gitu. Nggak tahu kenapa awalnya tuh Merta nggak bilangan sama orang tua gitu. Oh, belum bilang dulu. Belum bilangan gitu karena Merta kebetulan udah ada gitu kan ya. Kebetulan udah ada, ya udah deh nekatin aja kuliah. Terus tuh udah sampai rumah, Bu, adek kuliah di sini nih gitu. Bingung kan, gimana bayarnya gitu. Ya nggak apa-apa, bisa kok Bu dicicil selama per bulannya gitu. Orang tua support juga, terus Merta semangat juga karena apa ya, ngasah skillnya Merta juga sih di dunia perkantoran gitu. Terus setelah udah lama nih Merta ikut kegiatan di Alfa Prima itu, terus itu dosen-dosennya juga nggak garing lah pada saat ngajar gitu, seru gitu. Masih muda-muda ya? Iya, masih muda-muda. Masih muda-muda banget. Udah gitu Merta jalani, kok seru. Udah mau tamat nih Merta mikir, kok kurang rasanya kuliah. Kurang rasanya, apa aku salah ngambil cuma D1 ya gitu. Itu seru banget sih Kak. Oke, untuk Kak Gita gimana sih? Untuk Kak Gita pengalamannya? Karena seingat saya Kak Gita dulu diajak Windu ya ke sini ya? Apa Saya yang ngajak Windu. Oh, Windu yang diajak sama Kak Gita. Kembali ya? Kembali. Gimana sih kalau dulu Kak Gita? Kalau dulu kan kenal kampus Alfa Primanya dari sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kebetulan Alfa Prima datang ke sekolah saya, terus saya bawa banyak nih, ada kampus-kampus tuh yang kan ngasih brosurnya tuh Kak. Kebetulan saya tertarik lah sama Alfa Primanya itu. Selain itu kan ada jurusannya yang beneran ada yang saya suka itu Kak. Itu di Alfa Prima saya ngambil desain grafis kan Kak ya. Dulu Awalnya di multimedia saya SMK ya. Oke. Karena saya ingin menekuni banget di bidang desain, jadinya saya tercantol lah sama Alfa Prima gitu. Jadinya saya ngelamar kuliah di Alfa Prima dan ngambil jurusan desain grafis gitu Kak. Ya. Selanjutnya ketika udah gini, kenapa sih harus di Alfa Prima? Ketika daftar kalau nggak salah agak malu-malu sih semuanya. Iya, pasti malu-malu. Malu-malu dan akhirnya malu-maluin. Malu-maluin ya ujung-ujungnya ya. Awal masuk malu-malu, keluar kampus ya malu-maluin semuanya. Mentalnya dari lapis. Ya, mentalnya kalau ini udah bilang asik sih asik banget. Ya harus asikin aja gitu Kak. Terus pengalamannya nih ketika sudah mulai kuliah gimana sih? Wah, untuk pengalaman saya akuin saya dapat banyak banget Kak. Dulu semenjak SMK itu kan saya dibilang orangnya terpendiam gitu Kak. Karena saya kuliah ikut banyak organisasi sih Kak ya. Jadinya saya kenal dengan berbagai orang, teman-teman itu Kak. Jadinya saya lebih aktif lah di kegiatan gitu Kak. Apa aja sih yang didapatkan ketika kuliah di Alfa Prima gitu? Banyak sih Kak, selain ilmu, saya juga dapat kreativitas juga sih Kak. Dan juga pacar ya?
Iya. Sama ada betul juga gitu ya. Sama juga korbannya juga ya. Pacar juga. Itu bonusnya ya. Dapat Iya, bonus bonus. langsung gitu. Oke. Kan ada yang viral juga Kak, dapat ini bonusnya ini. Beli rumah bonus Iya. istri gitu ya. Oke. Itu apa ya, pengalaman luar biasa juga ketika dari awal sebelum kuliah di Alfa Prima sampai kuliah di Alfa Prima sehingga mereka sampai tamat, itu seperti apa prosesnya. Selain mau menanyakan hal seperti itu, saya juga menanyakan yang paling penting nih buat teman-teman, semoga jadi inspirasi buat teman-teman semuanya juga, di mana nih kedua-duanya alumni dari Alfa Prima Singarajin memiliki usaha sendiri gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke usahanya, kita ingin tahu nih prosesnya mereka ketika sudah tamat terus melamar kerja sehingga sampai sekarang buka usaha juga gitu. Bagaimana sih gitu. Kembali ke Kak Marta deh, gimana sih prosesnya ketika setelah tamat dari Alfa Prima kok tiba-tiba sekarang udah punya usaha gitu? Proses cari kerja dulu atau gimana? Bisa diceritakan mungkin? Bisa. Jadi waktu itu pertama kali Merta terjun ke dunia kerja itu belum wisuda Kak, belum belum wisuda. wisuda, udah diterima kerja itu ya? Itu langsung diterima kerja di tempat OJT. Itu selama 4 bulan lah kurang 4 lebih bulan. kerja. Terus itu Merta ngerasa di sini tuh nggak ada skillnya Merta Oh, gitu. Terus Iya. Merta resign, udah gitu diam selama 1 bulan. Merta diajak kerja lagi itu kayak di tempat sekarang tuh di BUMDes gitu. Nah penghasilannya juga kan gimana ya, dibilang gede sih kalau menurut Merta, tapi Merta karena pengen punya bisnis sendiri gitu. Setelah Merta kerja di sana tuh Merta biar nggak bingung gitu, jadi Merta buka usaha sendiri gitu. Oh, sekarang berarti fokus ke usaha. Fokus ke usaha sama kerja juga. Oh, kerja juga? Iya, Wah, kerja. berarti dua-duanya ya? Kedua-duanya harus jalan. Cewek karir ya, kuat banget. Ini kalau bisa dibilang apa ya? Menantu idaman sih itu, gitu ya, benar nggak sih? Tidak. Iya. Jadi sekarang usahanya apa, Kak Merta? Kalau sekarang usahanya tuh produk sih Kak. Produknya? Masker. Masker. Namanya apa? Bisa deh diomongin nggak Ya. apa-apa. Jadi masker yang Merta produksi sendiri. Itu adalah masker Moringa Max. Itu Moringa. bahan dasarnya itu daun kelor gitu. Sudah BPOM kan ya? Ini udah pengajuan sih Kak. Oh, udah pengajuan, ngurus, udah tapi ngurus. udah teruji lab. Udah teruji live. laboratorium. Oh, Ya. oke. Jadi buat teman-teman siapa tahu langsung sikat aja. Enak ya. Benar, ya. Bisa di link di bawah nih. Kalau Nanti muncul. diisi ya, diisi di bawahnya ya. Sudah diuji lab juga, berarti sudah aman terjamin ya, udah udah aman aman. seperti itu. Dan juga BPOM-nya sudah pengajuan juga karena sudah teruji lab, jadi pasti akan BPOM kok. Oke, sekarang Kak Gita. Kak Gita, gimana prosesnya? Prosesnya itu sangat berat sih Kak, berat Wih, sekali berat Kak. ya. Iya. Lebih berat daripada berat badan saya gitu. Enggak sih. Mungkin seimbang mungkin ya. Gimana? Jadi kemarin saya ke direkrut kerja tuh sebelum wisuda sih Kak. Oh, direktur kerja sebelum sudah Iya, juga. sebelum wisuda. Jadi kemarin tuh kerja saya sempat berhenti juga sih Kak. Berhenti, Satu minggu kalau nggak salah karena sakit. Heeh. Kemudian saya ikut lagi kerja, diajak kerja lagi di salah satu perusahaan sih Kak. Dan itu kan karena saya sakit jadinya saya nggak bisa ikut kerja kan gitu Kak ya. Iya. Jadinya saya mundur 1 minggu, kemudian saya diajak lagi untuk bekerja di sana. Dan kesempatan itu saya bekerja kurang lebih berapa 5 bulan. 5 bulan ya saya kerja di sana. Untuk gajinya sih dibilang lumayan Kak ya, Lumayan, ya, ya. lumayan besar gajinya. Dengan bisa dibilang basicnya hanya tamatan 1 tahun, Iya, 1 tahun, udah. cuma sudah bisa menghasilkan ya penghasilannya lumayan lah, Ya, bisa dibilang kan. lumayan banyak sih Kak. Dan di situ kan kebetulan pembuatan desain juga sih Kak, Desain, perusahaan iya, pembuatan desain. Jadi usahanya itu sangat ya dibilang banyak lah pelanggannya gitu Kak ya. Jadinya benar-benar. saya terpikirlah di sana, oh kenapa nggak saya buka sendiri aja gitu Kak ya. Selain saya bisa memanage waktu kan bisa juga mengkoordinir sendiri sih Kak Iya, ya. benar, Walaupun banyak sih cobaannya Kak ya, namanya usaha kita harus Iya, banyak benar-benar. korban Kak ya gitu. Istilahnya sekecil apapun usahanya, ya teman-teman lah bosnya. Iya. Ya benar sekali. Dari dulu Kak itu sih Kak. Kenapa sih perpikiran saya dulu ini? Kenapa sih nggak ada lowongan untuk jadi bos gitu Kak? Ya, benar. Nanti banyak dong yang mau ikut ya. Satu-satunya lowongan kerja yang jadi bos adalah usaha Usaha sendiri, sendiri, gitu. benar. Bisnis gitu Iya, ya. bisnis. Kalau di luar itu nggak ada. Nggak ada. Jadi gini, buka usaha itu usahanya di bidang apa
sekarang? Untuk sekarang saya buka usahanya di bidang desain juga. Desain juga. Ya, untuk Namanya? bidang desain. Namanya Maestro Desain. Maestro juga. Desain. Ya. Jadi buat teman-teman nih yang pingin buat desain produknya semakin wah gitu, Ya. bisa hubungi Kak kita ya di Maestro Desain. Maestro Desain. Jadi bisa dibilang terjamin mantap karena Kak kita tuh punya pengalaman yang sangat luar biasa di awal buat desain untuk di kegiatan KWU, buat konten-konten lainnya. Sekarang pernah sempat kerja di perusahaan desain juga Iya, ya. perusahaan desain Dan juga. sekarang mau buka usaha di bidang desain juga. Bersama siapa buka usahanya? Untuk bersamanya sih masih sama pacar saya. Oh. Ya, sama Masih pendamping tetap juga ya. ya. Harus ada support. Oh, iya benar. Sistem, ya. Di sana membuktikan bahwa ketika kalian melihat uang nih, di uang itu gambar apa ada? Cewek menari. Menari. Iya. Di sana membuktikan di kesuksesan seorang pria ada seorang Wanita. Iya, benar banget gitu, Kak. betul. Saya aja nih, Kak, kalau dapat penghasilan harus ada yang mengkoordinir itu. Oh. Iya, benar, harus ada yang Benar, mengkoordinir. benar. Nanti kalau saya aja yang dapat hasil dari klien, wah bisa pakai foya-foya nanti. Betul. Sekarang intinya adalah siapa yang megang kunci ya. Jadi gini deh, untuk perkembangan usaha nih Kak Merta sama Kak Gita, gimana sih perkembangan usahanya sampai sekarang nih? Apakah sudah mulai ada tanda-tanda bahwa usahanya akan berkembang pesat atau gimana? Atau mungkin mau buat Kak Merta buat produk baru lagi selain masker mungkin, atau Kak Gita mau buat selain desain ada lagi mungkin konten-konten yang lainnya seperti itu? Gimana? Dari Kak Merta deh. Kalau Merta sih perkembangan masker yang Merta produksi sendiri itu kalau dibilang sih sekarang udah mau naik gitulah Naik, Kak ya. iya. Ya Karena sudah banyak mulai ya. naik. Udah banyak peminatnya juga. Sempat nembus sih ke Jakarta gitu. Oh, sampai ke Jakarta. Iya, waktu ini sempat nembus ke Jakarta gitu. Merta kan nggak nyangka gitu. Iya. Kok ada customer dari Jakarta nih. Asik. Terus itu semangat lah Merta gitu. Ini produknya baru salah satunya pakai daun kelon Iya, ya, kalau salah ya. satu-satunya. Kemarin kan ikut stand juga di iya, Uniksa di itu. Uniksa ya. Ada bapak dari dinas perindustrian yang di Bandung, tapi dia bilang gini, ini baru loh ada masker Keller ini baru ada yang Iya, sekarang iya. cuma ini saja yang saya tahu gitu. Dia bilang, iya Pak ini buatan saya sendiri. Tak bilang itu, bagus loh deh, dikembangin lagi gitu. Kalau bisa sampai nembus sampai keluar gitu deh. Oh, itu dah Merta jalani terus dan semoga nanti kalau udah BPOM itu kan gampang nih kita daftarin benar, produk benar. lagi gitu. Rencana Merta memang buat produk sih. Buat produk face lagi. mist-nya dari Oke. daun kelor gitu. Kok bisa kepikiran daun kelor? Nah awalnya tuh Merta pernah ikut gini kalau nggak salah webinar yang di Alfa Prima ya, iya, di Alfa sempat Prima. UMKM naik kelasnya tuh. Iya, benar. Dapat diomongin sama bapak pembicaranya itu daun kelor bisa digunain untuk kesehatan. Iya. Nah selain untuk kesehatan, Merta searching nih di Google gitu. Oh selain untuk kesehatan ternyata bisa loh untuk perawatan kecantikan gitu. Terus Merta searching lagi gitu, ternyata banyak banget karena di dalam daun kelor itu sendiri ya Kak ya ada kandungan antioksidan dan vitamin C-nya gitu. Vitamin C-nya kalau nggak salah 7 kali lebih besar dibandingkan jeruk itu Iya, ya? benar. Benar, daun kelor Itu itu ya? iya, makanya kalau Merta kenapa milih daun kelor ya karena itu kandungannya yang Merta itu yang cari iya gitu. Oke. Untuk Kak Gita, gimana nih? Progres ke depannya seperti apa? Untuk kedepannya harapannya sih semakin sukses dan semakin jaya kayak Iya, ya. tunggal ya. Semoga berkembang terus. Ya namanya usaha kayak pasti ada naik turunnya. Iya, Kadang-kadang pas di bawah banget kayak gitu. Ya untuk sekarang sih masih berkembang sih usahanya Kak ya. Dari kemarin sempat kita ngegarap 8 klien Kak ya. Ya namanya usaha pasti sempat nurun Kak ya. Untuk sekarang masih 5 gitu kan Kak ya. Masih sih untuk kedepannya mungkin saya pengen bergerak di bidang properti sih juga. Properti sih, Kak. juga. Properti juga ya. Selain itu properti apa lagi? Untuk sekarang kan saya bergeraknya di bidang fashion juga sih Fashion Kak. juga ya, Iya, sama fashion pacarnya juga buka usaha iya. ya. Kebetulan saya lewat waktu ini. Sampai bilang Kak Asma kalau pernah mampir gitu. Di bidang fashionnya juga. Kalau saya nanti sering-sering mampir nanti nggak ada komunikasi lagi. Iya. Apa yang mau dibahas itu? Teman-teman yang mungkin Keren mau ya. cari fashion bisa mampir juga. Iya, bisa langsung ya Iya. ke tempatnya Kak Gita gitu. Karena di sana selain ada desainer, ada juga Ada fashion, fashion, ya. Nanti akan berkembang di bidang properti juga. Properti, ya, Sementara seperti. berkembang ya. Berkembang, seperti itu. ya. Oke. Jadi mungkin itu pengalaman dari Kak Merta sama Kak Gita nih, banyak banget pengalamannya, bahkan sampai sempat ada yang penjual, ada yang beli sampai dari Jakarta ya, Iya, jauh banget Jakarta. itu. Kemarin juga Kak Gita juga ikut di Inkubator. Di inkubator ya, Uniksa. inkubator. inkubatornya di sana, terus
juga ada ya kalau nggak salah. Ada yang juga, kecantol ya, ini kecantol. mau ngambil jobnya hari Rabu kalau Hari nggak Rabu salah ya? ambil Oh, foto oke. produk ya. Mungkin itu pengalaman dari Kak Gita dan Kak Marta juga buat teman-teman semuanya. Itu pengalamannya luar biasa banget, sangat-sangat menginspirasi gitu. Ketika teman-teman mikir, saya harus bekerja di perusahaan, saya harus bekerja dengan menjadi seorang ini, seorang itu, kemungkinan teman-teman nggak bakal bisa berkembang. Iya, benar. Yang tadi Kak Marta sama Kak Gita sampaikan, bahwa apakah nggak ada nih yang buka lowongan jadi bos? Iya. Ya solusinya cuma satu, buka Usaha usaha sendiri. sendiri. Kalau ada yang bilang, Kak, saya takut bangkrut nih, namanya juga usaha. Namanya usaha. Saya kalau buka usaha itu motor sudah hangus Kak. Iya, itu motor memang pasti. ya. pasti harus ada yang Banyak dikorbankan yang- dulu iya. kan ya. Oke. Banyak. Kalau nggak gitu nggak bakalan bisa berkembang sama sekali gitu. Namanya juga buka usaha sama-sama memiliki dua kemungkinan itu. Kalau nggak untung, Untung, ya ya udah ya rugi, rugi ya gitu. pasti. Cuman beberapa keuntungan dari seorang pengusaha itu adalah pertama waktunya. Fleksibel banget. Benar, Fleksibel. Ketika kalian capek ya udah Istirahat sendiri. istirahat aja gitu. Kan juga usaha saya sendiri. Iya, Iya, Tapi benar. ketika sudah seorang pengusaha memiliki hasil yang wah, kayaknya mereka nggak bakalan tahu capek. Pasti Bener deh nggak sih? capek bener. Ketika sudah buka usaha, wah sukses nih, buat lagi yang Lagi, begini, ya, buat kembangin anak lagi ya, kembangin buat lagi. anak, iya, Ujungnya iya, benar. kayak orang nikah gitu. Suami istri ya udah pengen buat anak Buat satu, anak. satu nggak cukup, dua lagi gitu. Dua lagi nggak cukup. Ya, lanjut lagi. Jangan nggak yang satu itu jangan buat di tempat lain nanti. Kak. Oh, Yang ya sama, cukup ya. lah, iya benar-benar. Minimal KB Bali berjalan lah. Ya. Kalau Putu, sampai kade, ketut ya. komang, ketut itu. Ketutnya ada ya. Oke, Iya. jadi itu dari kegiatan kita yang tadi, kita akan selingi beberapa kegiatan bincangan kita gitu. Tadi udah berbincang banyak tentang kegiatan apa ya, seperti usaha, ada yang tentang apalagi tentang konten seperti itu. Nah, kita akan selingi sedikit nih sebelum nanti kita lanjut lagi di beberapa pembahasan kita gitu. Mungkin nanti saya akan bahas tentang prospek-prospek teman-teman ke depan lagi seperti Ya. apa. Apakah ingin usahanya seperti produk-produk yang lain itu sampai ke luar negeri. negeri, Kan ada ya. pernah Iya, dengar kan yang sampai ke luar benar, negeri ya. benar. Jadi kita akan selingi dengan game dulu. Nah, jadi gamenya itu mungkin teman-teman bisa mengerti, bisa tidak itu. Semoga mengerti gitu. Ya, saya Karena oke. gamenya itu adalah game yang memerlukan apa ya? Konsentrasi tinggi. Asik. Oh. Jadi gamenya adalah Picasso. Tahu Picasso? Pikachu saya tahu. Pikachu tahu ya. Kalau Picasso nggak tahu. Ya. Pikachu tahu. Jadi gini. Tahu. Cluenya adalah Picasso adalah seorang pelukis terkenal. Dia suka melukis ke berbagai negara. Nah, pertanyaannya adalah ketika Picasso hari pertama itu melukis di Jakarta, 2 hari ke depan Picasso akan melukis kemana? Ayo. Mungkin ke Ayo. ke Bali, Bali. ya. Ya karena di Bali banyak destinasi wisata. Kurang. Jadi ini adalah Picasso adalah seorang pelukis terkenal. Ketika hari ini Picasso melukis di Malaysia, lagi 3 hari Picasso melukis kemana? Ke Indonesia mungkin. Di Malaysia mungkin. Salah. Eh, Ayo. ke Kemana ayo? kemana nah? Kok saya jadi Gamenya bikin bingung ya? Bikin bingung. Oke, jadi buat teman-teman nih, Cluenya mungkin ada clue. teman-teman ada yang bisa jawab mungkin. Cluenya adalah Picasso seorang pelukis terkenal itu. Picasso pelukis. Picasso adalah seorang pelukis terkenal. Terkenal. Seorang pelukis terkenal. Jika hari ini Picasso melukis di Batam, besok Picasso melukis kemana? Batam. Mana? Bali mungkin. Salah. Australia mungkin. Salah. Oh, ke Malaysia. Salah. Kurang lagi. Makin nggak ngerti. Makin bingung ya. Sudah Makin saja bingung, makin ya. bingung. Jadi gini, saya akan jelaskan sedikit tentang game ini. Picasso adalah pelukis terkenal. Seorang pelukis itu lebih cenderung ke apa biasanya?
fokusnya ke warna dasar kita apa? Negiku Hibiniu. Jika sekarang di hari pertama ke Malaysia, biasanya ke Jakarta. Oh ya, ejaan ya. Baru paham dikasih ini ya. Baru paham. Agak bingung ya jadi. Iya. Di sini gamenya agak menakutkan semuanya. Orang nggak tahu, saya udah tahu gitu. Benar. Nah, ada sini Google. Oke, jadi gini, kita akan bahas lanjut lagi nih. Tadi kita udah bahas tentang produk juga, terus tentang keseharian. Saya pengen tanya deh, ketika Kak Marta nih dulu, Kak Marta ketika kuliah nih, ilmu apa sih yang bisa Kak Marta terapkan, kok bisa berani buka usaha, dan bahkan sambil kerja sekarang itu, ilmu apa sih yang Kak Marta dapatkan itu, ada pengalaman apa? Jadi kalau misalnya ilmu ya Kak ya, pasti di manajemen pemasaran ya. Di manajemen pemasaran itu menyangkut ke produk. Di produknya itu juga menyangkut kemasan. Di samping itu juga ada tempat untuk kita mungkin produksi, mungkin gitu ya. 7P ya? Iya, ya 7P-nya tuh ya. Ya 7P-nya tuh Marta terapin ya. Terus juga marketingnya juga. Marketingnya seperti apa? Kalau selain itu apa ya? Paling customer service, Marta juga ngebales chat-chatnya customer gitu. Oke, udah kita gimana? Wah, menurut saya nih Kak ya, kalau dari gininya, segi awalnya tuh kan di desain grafis Kak ya. Iya. Desain grafis saya tuh kan lihat dari skillnya dulu Kak ya. Untuk skillnya kebanyakan kalau buka usaha beda nih Kak. Misalnya kita dikasih modal 100 juta, mungkin 100 juta, tapi kita belum tahu skill apa, usaha apa yang kita buka nih. Betul. Bakalan cepet habis uang 100 juta. Iya benar, ya. pasti. Jadi kan kita harus mengetahui skill kita juga nih Kak. Oh, skill saya di desain nih. Kebetulan ada yang berkembang banget. Sebenarnya kemarin kan sempat COVID gitu Kak. COVID kan masih meningkat banget ya Kak. Jadi ke UMKM itu kemana sih harus masarin ini kan, karena mereka tuh gak bisa keliling jualan kan Kak ya. Jadinya muncullah ide, di samping kan juga idenya dari perusahaan sebelumnya juga sih Kak ya. Saya memperhatikan diri untuk buka usaha itu karena skill saya juga mumpuni untuk buka jasa desain itu sih Kak ya. Jadi gini, sebenarnya buat teman-teman Kak Marta sama Kak Gita nih, dulu ketika mendengar kata marketing gimana sih perasaannya? Agak menakutkan ya? Iya, sangat menakutkan. Menakutkan banget, marketing menakutkan. Sekarang tapi ujung-ujungnya teman-teman, seperti teman-teman tahu sekarang Kak Gita punya usaha, Kak Marta punya usaha juga, dan ujung-ujungnya adalah lari ke marketing. Benar sekali. Kita nggak bisa jauh ya dari marketing ya. Nggak bisa, namanya juga kehidupan. Seharian juga udah dianggap marketing. Seharian pasti marketing. Minta uang ke ibu, mungkin deketin pacar marketing. Marketing banget itu. Semua tentang marketing nggak bisa lepas. Bahkan mau dimanapun kalian tinggal tetap marketing harus jalan gitu. Iya, benar. Bukan harus jual produk, tapi membuat orang percaya dengan diri kita itu adalah seorang marketing juga. Iya. Dan sekarang buktinya, sekarang punya usaha, akan fokus bagaimana cara mengembangin usahanya, bagaimana cara memasarkan usaha. Gitu. Nah, terus untuk planningnya ke depan nih, ketika Kak Marta, apa mungkin pengen usahanya makin berkembang sampai tingkat mana sih gitu? Saya pengen tahu sih, gimana? Ya, jadi pastilah Kak ya, siapa sih yang nggak suka suatu usahanya tuh berkembang itu, terus produknya itu dikenal banyak orang, itu Marta memang pengen banget. Terus itu berkembang di mana-mana. Kalau bisa sih setiap kota ya ada produknya. Di samping itu juga ada store-nya juga gitu. Itu dari Kak Marta. Kita gimana? Usahanya kan desain nih, desain, terus ada juga fashion, dan nanti akan ada properti. Kemungkinan untuk kita ingin perkembangan usahanya seperti apa sih? Untuk perkembangannya saya pengen secepatnya sih Kak. Ya, harus bisa secepatnya untuk berkembang. Dari segi pendapatan klien juga. Saya juga ingin perusahaan saya ini besar dan kliennya itu banyak, dan perusahaan saya ini menjadi solusi bagi para UMKM sih Kak. Betul. Semoga sih apa yang dilakukan alumni dari Apa Prima itu bisa melihat gini. Inilah salah satu, bukan salah satu sih, salah dua ya. Satu aja, satu kan dianggap ya. Salah dua alumni dari Apa Prima Singaraja memiliki usaha gitu, usaha tersendiri, sehingga bagaimana untuk memikirkan bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara untuk menjalankannya,
kalau ditanya tentang pernah rugi nggak, semua usaha pasti pernah mengalami namanya kerugian. Iya. Tapi ketika nanti kalian down banget sampai ke bawah banget, ingat jangan pernah teman-teman nyerah, itu aja. Iya, benar. Benar, karena ketika usaha itu jatuh teman-teman nyerah, ya udah nggak bakal jadi apa-apa. Iya, benar. Oke, jadi mungkin hanya demikian yang bisa kita bincangkan pada kali ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman nih. Untuk di akhir mungkin dari Kak Marta sama Kak Gita ada pesan-pesan buat adik-adiknya langsung. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Jadi silakan dari Kak Marta dulu, nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi pesannya Marta buat teman-teman semuanya ya, khususnya adik-adik yang dari Alpha Prima, itu kalau kita punya usaha itu jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Kalau kita konsisten, kita rajin, dan kita yang penting pertama itu adalah konsisten dan tekad ya Kak ya. Kalau udah konsisten, tekad, itu pasti secara tidak sengaja, oh kok aku punya nih sebuah bisnis, aku loh jadi bosnya gitu. Pokoknya kalian tuh nggak boleh yang namanya nyerah, nggak boleh yang namanya baper lah ya istilahnya. Mungkin karena aku nggak dapet nih pelanggan, gimana dong, kayaknya nggak ada yang minat gitu. Jangan berpikir kayak gitu. Kita berpikir positif aja, pasti ada jalannya. Pokoknya semangat. Semangat ya. Oke, itu dari Kak Marta. Selanjutnya kita dengarkan ya sedikit apa ya, mungkin pesan atau saran nih dari Kak Gita seperti apa. Untuk Kak Gita, coba Kak Gita silakan. Ya, untuk pesannya sih untuk adik-adik, khususnya untuk adik-adik dari Alpha Prima sih, untuk kedepannya jangan takut untuk mencoba ya. Kalau misalnya kalau adik-adik mau buka bisnis, tekuni bisnis tersebut. Kalau adik-adiknya mau bekerja, ya bekerja, jangan lupa untuk belajar juga. Nanti di pekerjaan itu mungkin bisa ngambil kesempatan, bisa kedepannya bisa buka usaha, mungkin seperti itu Kak ya. Pokoknya jangan sampai untuk berhenti berusaha, dan yang paling tentunya untuk jangan berhenti untuk berdoa juga. Iya. Jadi itu dari Kak Gita sama Kak Marta. Jadi ketika Kak Marta tadi sudah sampaikan jangan pernah yang namanya takut mencoba juga. Kak Gita juga seperti itu. Jadi kalau dari saya mendengar dari Kak Gita ya, jangan takut mencoba seperti itu. Kalau dari saya gini, awalnya sih saya coba-coba gitu. Lama-lama kok enak. Makin hari kok tambah enak. Ya udah saya lanjutin terus ya. Oke, kalau dari saya sendiri, jadi buat teman-teman semuanya, semoga dari apa yang sampai Kak Marta sama Kak Gita sangat menginspirasi banget itu. Semoga jadi inspirasi buat kalian semuanya, terutama buat alumni, bukan alumni juga, tapi mahasiswa Alpha Prima Singaraja dan bahkan Karangasem juga. Jadi inilah kedua alumni dari Alpha Prima Singaraja yang sudah memiliki usaha sendiri. Semoga menjadi inspirasi, semangat terus, dan bye-bye. Thank you Kak Marta, thank you Kak Gita. Oke, sekali ya. Bisik, bincang asik.